Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut keterangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menampalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penampal yang dikoyakkan dari orang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, hari ini di dalam pembacaan Injil kita diajak untuk sentiasa mengasihi dan mencintai bukan sahaja diri kita tetapi juga orang lain. Karena sumber cinta kasih datangnya daripada Tuhan. Jadi kita harus belajar untuk mencintai semua orang. Tetapi di dalam kehidupan kita kadangkala kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang nampak baik dari segi luaran, tetapi dalaman mereka tidak begitu baik. Jadi kita harus membuat renungan pribadi akan diri kita. Adakah kita ini benar-benar dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita atau tidak? Karena seperti yang saya katakan, kadang-kala kita menjadi seperti orang Farisi di dalam pembacaan Injil pada hari ini, di mana mereka mengkritik Yesus karena murid-murid Yesus tidak berpuasa, dan murid-murid orang-orang Farisi berpuasa. Jadi orang-orang Farisi ini hanya menilai dari segi luaran sahaja. Malahan Yesus mengatakan kepada orang Farisi, mana mungkin murid-muridnya dapat berpuasa sekiranya mempelai laki-laki masih bersama-sama dengan mereka. Dan orang-orang Farisi tidak mengerti apa yang diperkatakan oleh Yesus, karena Yesus memperkatakan ini mengenai dirinya. Jadi saudara dan saudari, sebelum kita mengkritik seseorang atau ingin mengajar seseorang, kita harus menilai akan diri kita sendiri dahulu. Adakah kita benar-benar baik atau tidak? Seringkali kita lupa tentang diri kita, ataupun kita tidak mau melihat kelemahan kita sendiri, tetapi lebih suka melihat kelemahan orang lain. Oleh itu kita harus berubah. Kita harus mengubah cara pemikiran kita agar kita dapat sentiasa mengasihi di antara satu sama yang lain. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini juga mengajar kita tentang beberapa perkara, dan ini kita mesti ikut agar kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Yang pertama, kita lahir di dunia ini harus mencintai di antara satu sama yang lain. Kita harus mencintai semua orang. Kira-kira bangsa, agama,
dan sebagainya. Kita harus mengasihi, karena mengasihi adalah satu amalan yang mulia. Oleh itu, marilah kita terus berdoa di antara satu sama yang lain, agar kita dapat memberikan kasih Yesus yang diberikan kepada kita, kepada semua orang, agar orang lain juga dapat mengasihi dan dapat terus memberikan kehidupan mereka untuk membantu di antara satu sama yang lain. Yang kedua, sebelum kita mengkritik atau mengajar seseorang, seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita harus melihat diri kita. Jika kita merasakan diri kita benar-benar baik, barulah kita coba untuk mengkritik orang dan mengajar orang. Tetapi kita harus ingat, apa yang kita ajarkan itu harus kita lakukan di dalam diri kita, kehidupan kita. Jangan nampak baik di hadapan, tetapi dalaman kita nampak tidak baik. Oleh itu, marilah kita terus berdoa agar kita saling menghormati di antara satu sama yang lain. Yang ketiga, kita harus fokus kepada kebaikan orang lain daripada fokus kepada kelemahan orang lain. Karena kita semua punya kelemahan di dalam diri kita. Oleh itu, marilah kita sentiasa melihat kebaikan orang lain berbanding dengan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri mereka. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus menjadi misi keselamatan bagi semua orang yang mau mengenali Yesus, yang mau menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.